bahaya potensial atau hazard. Jadi suatu bahaya yang berpotensi menyebabkan suatu risiko penyakit, baik penyakit akibat kerja maupun bukan penyakit akibat kerja, dan juga kecelakaan kerja ya. Kita punya 5 yang namanya bahaya potensial atau hazard. Yang pertama adalah fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Dan hari ini kita akan khusus membahas mengenai hazard ergonomi ya. Baik, mungkin langsung masuk ke pengertiannya dulu ya. Kalau kita bicara mengenai sesuatu, tentu kita harus tahu dulu mengenai definisinya. Jadi sebetulnya ergonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari kesesuaian antara manusia, desain manusia dengan desain tempat kerjanya. Gitu ya. Jadi suatu ergonomi itu sebenarnya suatu ilmu yang mempelajari hal tersebut ya. Dan kemudian ergonomic hazard adalah suatu hazard di tempat kerja, salah satunya yang punya risiko terhadap sistem muskuloskeletal pada manusia, yaitu sistem otot, rangka, tulang, persarafan, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ergonomi ini yang tadi saya sampaikan ya adalah suatu keilmuan dan untuk menyesuaikan tempat kerja dengan antropometri manusia. Jadi bukan manusianya yang harus menyesuaikan dengan desain tempat kerja, tapi desain tempat kerjalah yang harus kita sesuaikan dengan antropometri manusia sehingga tidak menimbulkan risiko atau minimal kita menurunkan risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal pada manusia atau pada pekerjanya. Ya, jadi kita fitting the job to the worker, bukan sebaliknya fitting the worker to the job. Jadi pekerjanya harus menyesuaikan tinggi meja, harus menyesuaikan tinggi kursi, kemudian menyesuaikan posisi-posisi yang janggal dan lain-lain. Ya, antropometri itu misalnya panjang lengan, kemudian tinggi badan, ya, kemudian tinggi pinggang dan lain-lain. Itu namanya antropometri. Jadi desain-desain di tempat kerja, pakai itu layout, apakah tinggi bendanya kita sesuaikan dengan yang memakainya, ya. Sebetulnya kenapa sih kita harus bicara mengenai ergonomi ya? Kenapa sih ini penting untuk dibicarakan? Karena ada keuntungan-keuntungan di mana ergonomi ini menolong kita sebagai pemilik tempat kerja ya untuk mencegah penyakit dan injury atau kecelakaan kerja. Jadi kalau di perusahaan ini lebih famous ya, lebih terkenal itu kecelakaan kerja. Padahal penyakit akibat kerja itu juga banyak sekali. Hanya saja tidak terdiagnosis dengan baik seperti itu ya. Nah, kemudian benefit lain apa, keuntungan lain? Ya, yang pertama kualitas kerja pasti akan meningkat dari pekerja ya. Kemudian quality of dari pekerja juga pasti meningkat karena risiko dari gangguan otot rangka itu akan menurun. Jadi kalau pekerja itu sering absen misalnya ya karena nyeri-nyeri pundak, nyeri otot, kemudian HNP atau yang kita biasa sebut dengan saraf terjepit itu bisa menurun kalau kita terapkan ergonomi dengan benar ya. Nah, kemudian mengurangi fatigue dan ketidaknyamanan pada saat bekerja. Fatigue ini kelelahan ya. Beda dengan kelelahan biasa, kalau fatigue kita bawa tidur, kita bawa istirahat itu tidak berkurang karena memang kesalahannya ada pada posisi yang dilakukan pada sehari-hari kita bekerja ya. Nah, ini kita akan mengungkap fakta daripada ergonomi yang tidak dilakukan dengan benar di tempat kerja ya. 33% dari semua kecelakaan kerja dan kasus-kasus penyakit akibat kerja itu ternyata adalah karena posisi-posisi ergonomi yang tidak baik di tempat kerja ya, tidak diperhatikan dengan benar, diabaikan dan tidak dianggap penting di tempat kerja. Dan kemudian 45 sampai 54 miliar dolar itu hilang karena untuk membiayai pekerja-pekerja dengan penyakit yang disebabkan karena ergonomi yang tidak baik ya. Kemudian 13,2 juta ini pekerja itu tidak dapat kembali bekerja dengan baik atau tidak produktif ya. Dan ada hari kerja yang hilang sebanyak 83 hari kerja, 83 juta hari kerja, dan ini merupakan suatu penurunan produktivitas yang amat besar untuk suatu perusahaan ya. Jadi ini adalah hal-hal yang akan terjadi dan memang sudah terjadi. Ini adalah suatu penelitian ya, ini kalau nggak salah di Amerika. Jadi pentingnya menerapkan ergonomi salah satunya adalah menghindari hal-hal tersebut ya. Kemudian slide selanjutnya
Nah, ini benefit lain dari ergonomi yang proper. Jadi, kalau kita punya yang namanya employee turnover yang sangat besar, kita harus bertanya, apakah ergonomi di tempat kita itu sudah diterapkan dengan baik? Ya, karena kalau kita terapkan ergonomi dengan baik, 23-49% itu akan ada pengurangan pada employee turnover. Kenapa? Karena mereka sehat, mereka produktif, mereka nyaman dengan pekerjaannya. Jadi turnover akan berkurang ya sebanyak 23-49%. Dan hari kerja yang hilang ini akan berkurang sebanyak 65-79%. Ya, tingkat absensi akan menurun. Saya yakin tingkat absensi adalah salah satu permasalahan dari perusahaan yang cukup besar. Ya, jadi kita bisa lihat dari sisi ergonomi juga. Kenapa banyak hari kerja yang hilang ya. Dan kemudian 35% penurunan kasus-kasus yang memerlukan pertolongan pertama di tempat kerja. Jadi kalau kita punya kecelakaan kerja, kita pasti punya tim first aid ya kalau di perusahaan. Nah, itu yang membutuhkan mereka itu akan berkurang sebanyak 35%. Seperti itu ya. Dan kemudian 50% penurunan pada modified duty cases. Apa itu maksudnya? Jadi kalau kita tidak menerapkan ergonomi dengan benar, itu akan terjadi risiko gangguan muskuloskeletal. Dan ini pasien-pasien berkonsultasi dengan saya ini cukup banyak ya untuk penyesuaian beban kerja. Jadi karena mereka akan punya disabilitas kerja khususnya. Jadi yang biasanya mereka bisa melakukan suatu job demand, mereka jadi nggak bisa karena mereka punya impairment atau gangguan pada otot rangka, persarafan ya. Mereka punya disability di situ. Jadi otomatis untuk job demand yang biasa mereka lakukan itu harus ada penyesuaian. Jadi namanya kalau orang sehat kan kita biasa bilang dia fit to work ya, sehat untuk bekerja. Nah, kalau orang-orang dengan gangguan muskuloskeletal itu kebanyakan ada fit to work with note namanya. Jadi ada catatannya. Dia bisa bekerja dengan catatan A, B, C seperti itu ya. Jadi in details, misalnya dia boleh mengangkat tapi tidak boleh lebih dari 10 kilo. Ya, dia boleh bekerja angkat-angkut tapi durasinya berapa jam seperti itu. Nah, itu namanya modified duty cases. Jadi dengan ergonomi yang benar akan berkurang sebesar 50% ya. Oke, nah sebetulnya bahaya potensial ergonomi itu apa saja? Ya, kita punya beberapa ya, ini ada manual handling misalnya, mengangkat, menarik atau mendorong. Kemudian static position, ini prolong standing atau prolong sitting. Jadi berdiri lama atau duduk lama. Kalau yang berdiri lama misalnya apa? Misalnya orang-orang yang bekerja di assembly ya. Jadi kalau ada perusahaan manufaktur tuh biasanya assembly, mereka berdiri lama lebih dari 4 jam. Kalau misalnya yang duduk lama apa? Biasanya teman-teman kita yang kerja di back office ya, duduknya lama lebih dari 4 jam depan komputer ya, tanpa stretching setiap 2 jam gitu. Jadi itu adalah static position yang juga merupakan hazard ergonomi ya. Kemudian repetitive motion, ini juga pada assembly, kemudian pada bagian packing misalnya ya, mereka packing setiap hari dengan repetitive motion yang itu saja. Itu juga salah satu hazard ergonomi. Kemudian yang terakhir awkward position atau posisi janggal. Ini ada reaching, yaitu menggapai ya yang lebih dengan jarak yang lebih panjang daripada panjang tangannya atau panjang lengan, dari bahu sampai dengan jari itu yang dia gapai lebih panjang dari panjang lengannya. Kemudian bending, ini membungkuk ya, membungkuk. Kemudian twisting, ini banyak pada pekerja-pekerja maintenance nih ya. Jadi kalau maintenance itu biasanya memang banyak awkward position. Kemudian pada orang-orang dengan manual handling nih, lifting juga banyak bending ya. Kemudian kalau yang ngelas, tukang las juga bisa, yang tidak layout ergonominya tidak baik juga dia bisa ada posisi bending seperti itu, dan lain-lain banyak kalau bending ya. Oke, next slide. Nah, bagaimana menentukannya? Kita punya yang namanya identifikasi hazard dan risiko ya. Jadi ini adalah urutan kalau kita mau menilai suatu hazard ergonomi di tempat kerja. Ada nggak sih hazard ergonominya, dan kemudian bagaimana kita menilainya dan bagaimana mengendalikannya. Ya, itu intinya. Jadi kita identifikasi hazard dan risiko ergonomi. Ada nggak hazardnya?
Ya, apa ya risiko yang dapat timbul? Misalnya angkat takut berat, ini kebisingan, debu silika, ini secara umum ya, tidak hanya untuk ergonomi. Kemudian penilaian risiko, ini bagaimana mengukurnya? Jadi kalau misalnya ergonomi itu biasanya kita punya tools ya, dan toolsnya itu sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada RAPP, ada Reba, Rula. Kalau Reba, Rula itu sangat umum ya, kemudian ada NIOSH Lifting Index dan lain-lain. Nah ini tergantung dari apa jenis hazard ergonomi yang ditemukan. Jadi kita harus assess dulu ya. Jadi kalau misalnya angkat berat ya kita pakai NIOSH Lifting Equation atau tools lain yang lebih mudah juga ada. Nah kemudian untuk mendorong, untuk menarik itu juga beda lagi ya. Nah kemudian kalau sudah ditentukan nanti dari tools ini observasi dilihat ya bagaimana kalau repetitive motion kita nilai semenit itu berapa kali dalam 8 jam bekerja dia berapa kali gitu ya. Nah dan wawancara ini biasanya kita wawancara manajernya ya atau leadernya pada unit tersebut. Jadi apa saja job demand-nya gitu ya dan berapa orang yang mengerjakan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir pengendalian risiko. Kalau kita sudah tahu ini misalnya high risk atau medium risk atau low risk, biasanya yang kita intervensi adalah yang risiko tinggi dan risiko sedang ya, high risk dan medium risk. Nanti kita lakukan pengendalian risikonya, kita berikan rekomendasi, tentu saja dengan hazard control hierarki ya. Masih ingat hazard control hierarki? Mungkin teman-teman dari HSE ya yang biasa melakukan ini dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering control ya, kemudian administrative control dan yang terakhir baru alat pelindung diri. Jadi kalau ergonomi, kalau kita bicara mengenai alat pelindung diri biasanya yang sering ditanyakan itu adalah korset. Nah, itu adalah terakhir ya, itu step perlindungan terakhir untuk pekerja-pekerja dengan hazard ergonomi. Yang penting adalah bagaimana kita sesuai dengan hazard control hierarki itu. Oke. Ini adalah contoh ya, jadi Reba Employee Assessment Worksheet. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang meliputi dari kepala sampai kaki. Ini kita lihat posisi lehernya seperti apa, posisi batang tubuh seperti apa, kaki, kemudian tangannya, lengannya, sampai dengan pergelangan tangan. Nah ini ada scoringnya, nanti kalau scoringnya tinggi, final Reba score berarti perlu intervensi. Nah ini adalah salah satu tools yang paling gampang. Dan ini manajer-manajernya juga harus bisa ya untuk unit-unit atau area-area yang banyak hazard ergonomi. Jadi bisa menilai sendiri. Oke, jadi kita masuk ke penyakit, kecelakaan, cedera, dan faktor-faktor risikonya apa saja ya. Nah, ini saya mau kasih lihat untuk posisi-posisi yang mempengaruhi tulang belakang kita ya, yang kita sering kalau misalnya ergonominya tidak baik itu banyak sekali yang kena saraf kejepit ya kalau kita bilang orang awam, yang kita bilang kalau di bahasa medisnya itu hernia nucleus pulposus atau HNP ya. Jadi ini adalah tulang belakang kita, pada beberapa posisi itu dia akan punya beban yang lebih berat ketimbang posisi lainnya. Jadi yang pertama kalau dia tidur ya, kita bisa lihat nih yang tiduran paling kiri, kalau tiduran itu akan ada tekanan atau beban sebanyak 25 kg pada tulang belakang kita. Nah, kalau kita tiduran dan miring 75 kg, kemudian kalau kita berdiri 100, berdiri agak bending nih ya, kita agak bending nih 150, lebih berat lagi, berdiri, bending, dan kakinya menekuk dan membawa beban, ya ini banyak pada contoh ini kayak pekerja pada manual handling ya, ini 220, ini sangat besar. Kemudian kalau duduk ya bukan berarti kita tidak punya beban ya. Jadi kalau duduk gimana dok Pak ya? Kalau duduk kan santai ya, seolah-olah tidak ada beban pada tulang belakang. Ternyata dia lumayan nih ya, lebih banyak daripada kalau kita berdiri. Ini 140, kemudian kalau duduk dan bending 185 dan duduk, bending, dan membawa beban ini paling besar yaitu 275. Jadi semakin besar tekanan pada tulang belakang, semakin besar pula risiko kita terkena HNP atau saraf kejepit ya. Oke. Nah ini juga sama ya. Ini posisi-posisi duduk
yang teman-teman di back office diperhatikan, nanti di akhir-akhir slide ada khusus untuk office ergonomik ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah semua HNP atau semua penyakit akibat kerja yang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh manual handling dan lain-lain itu pasti penyakit akibat kerja? Jadi gini, kalau misalnya ada seseorang nih pasien, Anda tanya apakah pekerjaan Anda gitu, dan dia jawab saya angkat-angkut berat dan saya punya keluhan di punggung bawah gitu, punggung bawah saya nyeri dan pekerjaan saya banyak angkat-angkat berat. Oh, berarti kamu penyakit akibat kerja nih. Boleh nggak kita bilang gitu? Nggak boleh ya, karena kita menegakkan penyakit akibat kerja itu ada langkah-langkah khususnya. Gitu ya, jadi ada 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja yang kita lakukan untuk menentukan nih benar nggak ini benar-benar akibat kerja atau tidak, karena kita bekerja itu dalam sehari rata-rata hanya 8-10 jam. Kita punya kehidupan di luar pekerjaan, bisa jadi di luar pekerjaan pun ada efeknya terhadap tulang belakang kita. Jadi benar-benar harus kita analisis karena ini hubungannya dengan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan juga ya. Jadi harus didiagnosis dengan benar apakah penyakit akibat kerja atau bukan ya. Nah, saya juga mau kasih tahu ini ya, perbedaan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kalau selama ini mungkin yang sering didengar adalah kecelakaan kerja ya. Kita punya tim first aid, terus kita kalau misalnya dari kecelakaan kerja itu cepat-cepat kita bawa ke IGD, kalau misalnya nggak bisa ditangani oleh tim first aid ya, dan lain-lain. Nah, sebetulnya ada hal selain kecelakaan kerja di tempat kerja itu, yaitu adalah penyakit akibat kerja. Bedanya apa? Ya, bedanya begini. Yang satu kita lihat dari proses terjadinya. Kalau cedera atau kecelakaan kerja terjadinya cepat. Kalau penyakit biasanya lambat. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau cedera ini terjadinya cepat. Jadi misalnya kita angkat benda berat nih, terus kita langsung sakit. Tadinya nggak ada nyeri sama sekali. Terus kayak tiba-tiba ada bunyi crack atau bunyi kecetit gitu ya. Nah, itu biasanya cedera namanya. Tapi kalau lambat, kita sekian bulan, sekian tahun, setiap hari kita angkat-angkut berat gitu ya, dan lama-lama kok nyeri-nyeri dan nyerinya bertambah. Nah, ini biasanya kita harus curiga ada penyakit akibat kerja, bukan kecelakaan kerja lagi namanya ya, karena terjadinya lambat. Nah, kemudian efeknya biasanya kalau cedera atau kecelakaan kerja itu langsung terlihat. Misalnya jarinya terjepit mesin misalnya, jarinya langsung putus atau langsung sobek, berdarah gitu ya, itu kan langsung terlihat ya, jelas. Oh ya, ini kecelakaan kerja nih namanya gitu. Nah, kalau penyakit akibat kerja itu perlu proses. Misalnya seseorang dengan tidak punya penyakit paru sebelumnya, lalu dia bekerja di pabrik roti misalnya. Nah, itu kan terpajan terigu setiap hari ya, lama-lama dia kok bunyinya suara kok ada ngik-ngik seperti itu. Nah, itu harus kita cek tuh apakah ada asma akibat kerja. Nah, ini perlu proses, biasanya terjadinya nggak dalam hitungan hari ya, bisa dalam hitungan bulan atau bahkan hitungan tahun ya. Nah, diagnosisnya kalau kecelakaan kerja itu mudah, sudah jelas dan pasti. Ini siapapun bisa tahu, oh ini kecelakaan kerja gitu ya, karena memang disebabkan ya itu tadi kayak misalnya jarinya terpotong mesin dan lain-lain. Tapi kalau penyakit akibat kerja ini perlu tahapan khusus ya, teman-teman harus hati-hati dengan diagnosis penyakit akibat kerja. Ini harus dengan dokter yang memang berkompeten untuk mendiagnosis, karena ini nanti ikutannya akan panjang gitu ya. Nah, contohnya tadi udah saya udah saya kemukakan di depan. Oke. Nah, kemudian tadi kan saya bilang kalau ergonomi itu risikonya adalah kepada otot rangka ya, muskuloskeletal, bisa otot, tulang, kemudian jaringan lunak, ligamen, kemudian persarafan ya. Di Indonesia ini disebut penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Juga disebut sebagai cumulative trauma disorder, repetitive strain injury, overuse injury, dan terjadinya bertahap ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa kena otot, tendon, ligamen, persendian ya, pembuluh darah dan saraf. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai risiko, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Pertama, berapa lama orang itu mengerjakan pekerjaan yang berisiko.
Kemudian seberapa sering, seberapa berat, dan kombinasi dari beberapa faktor risiko tersebut. Nah, bagaimana mencegahnya ya? Ini ya, jadi yang tadi saya bilang hierarchy of control, ini eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, dan PPE. Kita akan banyak bermain di substitusi, engineering control, dan administratif kalau pada ergonomi ya. Kalau eliminasi ini hampir jarang, dan PPE ini juga jarang, lebih banyak berperan yang 3 di tengah ya. Oke, ini contoh-contoh ya bahaya ergonomi di tempat kerja sehari-hari. Ini heavy lifting, cara mengangkatnya juga salah ya, ada bending, kemudian manual handling. Ini frequent lifting ya, dia harus memindahkan berapa kali ya, lebih dari 2 kali per menit. Nah, kemudian ini outward lifting ya. Ini bendanya sebesar ini dan dia harus mengangkat. Ini ada reaching ya, dari titik ini, titik kaki sampai dengan ujung barang yang harus diangkat itu lebih panjang daripada panjang lengannya. Jadi ini posisi yang janggal. Ini juga ya mechanical assistant itu untuk menurunkan risiko dari heavy lifting. Ini postur netral ya, kalau kita mau tahu ada hazard ergonomi atau tidak, tentunya kita harus tahu yang namanya postur netral. Kalau berdiri dia seperti ini, kalau duduk seperti ini. Nanti untuk posisi duduk di office ada di slide berikutnya. Nah ini ya posisi-posisi janggal, ini yang di maintain ini terlalu low ya daripada, jadi dia harus jongkok, harus menekuk, ini bisa diatasi dengan engineering control. Kemudian ini too far away ya, lebih panjang daripada panjang lengannya. Kemudian terlalu tinggi, juga dia harus berjinjit, dia harus reaching ya. Ini sama kayak kalau pramugari ya, kalau di pesawat juga naro-naro koper ini juga terlalu tinggi itunya tempat kopernya. Nah ini awkward posture juga, low work ya, bending, berlutut, kemudian squatting. Nah ini banyak sekali terjadi ya, dan ini tanpa disadari dari makin tahun ke tahun ini pasti akan menyebabkan yang namanya gangguan muskuloskeletal ya. Ini reaching ya, sama kayak tadi. Oke, ini hand intensive work juga salah satu risiko ergonomi ya. Oke, repetitive motion ini memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat lain ya, tapi repetitif, dia dalam 1 menit itu bisa lebih dari 100 kali ini. Kemudian gripping, pinching, ini kelihatannya sederhana ya, yang kita sering lakukan di tempat kerja, tapi ini lama-kelamaan bisa menimbulkan carpal tunnel syndrome ya. Kemudian bend wrist, ini juga carpal tunnel syndrome lama-lama ya, apalagi ada getarannya. Kemudian nah ini juga highly repetitive motion yang tadi ya, yang tadi versi kartun, ini versi beneran nih, ada di supermarket biasanya. Nah kemudian ini juga ya penurunan, kalau ini kan ada hazard ergonomi ya, kalau ini kita udah pakai alat, jadi menggunakan power tools, jadi mengurangi repetisi. Ini juga nih di bakery ya, biasanya ini hand intensive work, gripping, ini juga lama-lama bisa menyebabkan gangguan persarafan atau gangguan otot dan lain-lain, gangguan sendi ya. Hal-hal sepele seperti ini yang sering kita lihat ternyata ada risikonya terhadap kesehatan ya. Ini kekuatan gripping kita itu akan menurun dan semakin meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan muskuloskeletal apabila ada 4 hal ini ya. Ada bending di pergelangan, jadi pergelangan tangan kita itu tertekuk seperti ini, jadi posisi ini menambah risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal. Kemudian barang yang dipegang itu licin ya, misalkan apel yang tadi pegang itu licin, atau buah lain ya, atau kita ada barang-barang lain di perusahaan yang harus dipindahkan tapi barangnya itu licin. Kemudian pakai sarung tangan tapi tidak fit gitu, jadi kendor sarung tangannya, itu juga dapat meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal. Jadi hal-hal kecil seperti ini ya yang harus kita perhatikan. Kalau kita bisa menangkap hal-hal seperti ini dan mengatasinya, tentunya dapat meningkatkan produktivitas.
Nah, ini ada stretch breaks ya. Ini biasanya untuk pekerja lapangan ya. Kalau kita kan kalau di perusahaan itu biasanya ada pekerja lapangan, ada pekerja kantor. Nah, ini adalah gerakan-gerakan ya untuk teman-teman yang bekerja di lapangan. Ini boleh di screenshot atau di foto ya. Ini sangat bermanfaat dan dilakukannya setiap 2 sampai 3 jam sekali. Ya, tidak perlu semuanya. Tidak perlu semuanya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 15 sampai 16 gerakan. Tapi nggak perlu semuanya ya, yang kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan dan memungkinkan untuk dilakukan, lakukanlah setiap 2 jam atau 3 jam sekali. Nah, ini sangat menurunkan kemungkinan terjadinya gangguan muskuloskeletal. Oke, ini mungkin bab terakhir ya, office ergonomics. Ini untuk teman-teman yang bekerja di back office. Nah, luas tempat kerja itu sedikitnya menurut pedoman teknis pembangunan gedung negara itu 2,2 meter persegi, ini paling kecil ya. Kemudian tata letak peralatan kantor sesuai dengan ergonomi visual display terminal dan rehat saat kerja. Metode 20-20-20 dan peregangan 10-15 menit setiap 2 jam. Ya, metode 20-20-20 ini apa? Jadi 20 setiap 20 menit itu selama 20 detik melihat sejauh 20 kaki. Ya, ini kita yang 20 kaki fleksibel aja. Ya, nggak perlu, saya kan tertutup ya, biar barangkali ada jendela atau apa kita bisa melihat sejauh 20 kaki. Yang penting kita away dari pandangan kita dari komputer sih sebetulnya. Jadi kita tidak terus-menerus ya melihat komputer karena nanti bisa jadi sindrom mata lelah, kemudian nanti lama-kelamaan matanya berair ya, itu eye strain syndrome, jadi computer vision syndrome biasanya kita pada pekerja kantor. Jadi dengan metode 20-20-20 ini sangat membantu ya. Kemudian peregangan 10-15 menit setiap 2 jam, ini banyak sekali ya di YouTube atau di Google, itu untuk office stretching namanya. Nah, itu kalau dilakukan itu akan sangat membantu ya. Nah, ini perbedaannya ya yang sangat jelas. Ini adalah posisi duduk yang betul dan ini posisi duduk yang salah ya. Ini tidak tersupport dengan baik ini tulang belakangnya. Nah, ini adalah pakemnya ya untuk office ergonomik, kita perhatikan satu-satu. Yang pertama adalah mata itu sejajar dengan batas atas monitor. Nah, sekarang Bapak Ibu coba dilihat stasiun kerjanya masing-masing ya. Apakah mata Bapak Ibu sudah sejajar dengan batas atas layar monitor? Kalau belum bisa dimodifikasi nanti ya. Nah, kemudian ini layar monitor ini kita dorong ke belakang ini sekitar 10 derajat ya. Jadi agak miring memang. Jadi dia tidak tegak seperti itu monitornya ya. Nah, kemudian bahu itu harus rileks, jadi tidak boleh naik gitu ya. Kita ngetik tuh nggak boleh begini ngetik gitu. Jadi bahu tuh harus rileks. Kemudian back support itu adalah support pada tulang belakang atau pada punggung kita. Ya, jadi ini harus ada senderannya dan kita harus nempel ke senderan kursi ya. Dan kemudian dari bokong sampai dengan kira-kira 3/4 paha bawah itu ya. Jadi ini harus tersupport oleh kursi kita ya. Dan kemudian kaki kita itu harus menapak pada lantai dengan benar. Jadi nggak boleh gantung, nggak boleh nekuk ya. Jadi ini 90 derajat ya. Coba diamati masing-masing apakah udah 90 derajat. Kalau masih gantung, jadi gini. Kita sesuaikan dulu ya antara kaki dengan arm support. Jadi kalau nggak ada arm support nggak apa-apa, yang penting tinggi siku Anda harus sejajar dengan tinggi meja. Jadi siku sudah sejajar belum dengan tinggi meja? Kalau belum, kalau misalnya dia lebih rendah, bahu kita pasti akan tegang. Jadi nggak akan bisa rileks karena kita harus angkat supaya dia bisa ngetik, kita bisa ngetik ya. Jadi harus nih, bagaimana caranya supaya ini kita tinggikan kursinya? Nggak bisa dok, udah maksimal tinggi kursinya. Bawa bantal dari rumah, ya. Bawa bantal yang sesuai. Kita duduk di kursi atasnya kasih bantal. Jadi nanti siku kita itu bisa sejajar dengan meja, ya. Nanti otomatis ini akan rileks. Dok, saya udah bawa bantal gitu ya, tapi karena dinaikin kaki saya jadi gantung. Kasih sandaran pada bawah kaki Anda. Ya, sandaran kaki itu banyak dijual.
ya, dan nggak mahal juga kok. Jadi bisa lah untuk ergonomik office kita dengan baik ya. Oke, nah ini juga suatu kombinasi yang memang harus kita modifikasi ya, agar semua bisa berjalan dengan baik, semua posisi-posisi tersebut. Oke, nah ini sama sih ya. Ini angle-nya juga enggak, ini ya, wrist-nya atau pergelangan tangan ini tidak menekuk ya. Nih, sandaran kursinya seperti ini ya, karena dia naikkan nih kursinya. Karena dinaikin, jadi dia gantung kakinya. Jadi kita pakai sandaran kaki ya. Ini juga harus disupport dengan baik. Oke, ini juga peletakan dari barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Misalnya operator telepon, kerjanya angkat telepon setiap hari ya, berkali-kali dalam sehari berapa kali. Nah, ini teleponnya juga harus diletakkan dalam jangkauannya. Jadi kalau kita berdering, jadi telepon itu tidak boleh lebih jauh daripada panjang tangan si operator telepon misalnya ya. Jadi jangan sampai dia bolak-balik reaching ya. Kita tadi punya yang namanya reaching ya, itu salah satu dari hazard ergonomi. Hal-hal yang kita pakai sehari-hari ini, kalau di gambar ini ada kalkulator, kemudian ada berkas, bolpen, dan lain-lain, mouse, dan itu tidak boleh lebih dari jangkauan tangan kita masing-masing. Jadi kita atur sendiri. Nah, ini juga salah ya. Ini terlalu dia terlalu dekat dengan meja ya. Kemudian dia tidak tersupport dengan baik. Nah, ini adalah titik-titik di mana kita sering merasakan keluhan ya. Pasien itu sering merasakan keluhan di sini, dan masalahnya ternyata hanya masalah duduk aja di kantor. Oke. Nah, ini kursi ya, ini adjustable chair. Nah, ini efek office syndrome ya. Yang pertama miopia rabun jauh, glukoma, kemudian finger, ini biasanya ada CTS ya, kemudian gangguan-gangguan jari, nyeri kepala, back pain karena posisi duduk yang tidak betul, kemudian shoulder pain ya, sering nyeri di bahu ya, dan leher. Dan ini juga sering ada saraf yang tertekan di sebelah sini. Jadi kita ada semutan di ujung-ujung jari ya, ada nyeri dan lain-lain. Nah, ini sering terjadi pada pekerja kantor. Ini aturan 20-20-20 tadi ya, supaya ingat, saya ulang lagi. Jadi setiap 20 menit kita melihat sejauh 20 kaki selama 20 detik ya, ini sangat membantu. Nah, ini ada easy office exercise ya. Jadi supaya kita tidak terkena office syndrome. Yang pertama, menaik turunkan bahu, kemudian kita patahkan leher ke kanan dan ke kiri, kemudian kita tengok kanan, tengok kiri ya. Kemudian kepala diturunkan, kepala dikebelakangkan, kemudian kita posisi bending ke kiri, kemudian up down legs, dan bending forward. Nah, ini kita lakukan tiap 2 jam ya. Ini sebentar kok kalau kita sudah biasa melakukannya. Mungkin agak aneh ya kalau belum biasa, tapi kalau udah biasa, ini sangat berguna untuk menghindari office syndrome ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan produktivitas sebetulnya pada perusahaan atau pada tempat kerja? Jadi maksimum human performance itu didukung oleh yang pertama, ergonomik. Jadi desain tempat kerja yang bagus dan pekerja yang sehat, fit, dan berkomitmen pada pekerjaannya. Bagaimana supaya mereka bisa sehat, fit, dan berkomitmen, yaitu adalah kombinasi dari kenyamanan kerja, kemudian fasilitas yang diberikan ya. Nah, ini akan maksimum human performance atau produktivitas yang optimal. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan, nanti akan saya jawab pada sesi pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang.